Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Permata dari kelas 5A FKIP jurusan Bahasa Inggris. Jadi saya akan membagikan hasil resume saya dengan judul Standar Proses Pendidikan. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tersebut. Prinsip pembelajaran yang digunakan. Yang pertama, dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Yang keenam, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Karakteristik pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik kompetensinya. Pelajaran tematik terpadu di paket A atau jenjang SD, MI, SD, LB disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didiknya. Karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik kompetensi. Pembelajaran tematik terpadu di paket B, SMP MTS, SMP LB disesuaikan dengan tingkat perkembangan pesertanya. Proses pembelajaran di SMA, maksud saya SMK, MAK, dan SMA LB di paket C disesuaikan dengan karakteristik kompetensi yang dimulai memperkenalkan mata pelajaran dengan mempertahankan tematik terpadu pada IPA dan IPS. Perencanaan pembelajarannya, desain pembelajarannya. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengacu pada standar isi. Yang pertama itu adalah silabus. Silabus itu merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Yang kedua itu adalah RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP itu dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Pelaksana pembelajarannya itu adalah persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran, alokasi waktu tatap muka pembelajaran, jenjang SD atau MI sebanyak 30 menit, jenjang SMP atau MTS 40 menit, jenjang SMA MA dan SMK MAK sebanyak 45 menit. Yang kedua adalah rombongan belajar. Yang ketiga buku teks pelajaran. Yang keempat pengelolaan kelas dan laboratorium. Pelaksanaan pembelajaran. Pelaksana pelajaran merupakan implementasi dari RPP tersebut, meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Yang pertama adalah pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan, guru wajib menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, memberi motivasi secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari dengan memberi contoh dan perbandingan lokal, nasional, dan internasional, serta disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang peserta didiknya. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai dan menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Yang kedua itu adalah kegiatan inti, menggunakan model pembelajaran, metode, media, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik
peserta didik dan mata pelajarannya. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Karakteristik aktivitas belajar dalam dominan pengetahuan ini memiliki perbedaan dan kesamaan dengan aktivitas belajar dalam domain keterampilan. Yang ketiga, keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi atau topik dan subtopik mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus mendorong peserta didik untuk melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. Yang ketiga ini adalah kegiatan penutup. Guru bersama peserta didik baik secara individu atau kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi. Yang pertama itu seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasilnya. Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, individu, atau kelompok, dan menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Penilaian proses dan hasilnya. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik atau authentic assessment yang menilai kesiapan peserta didik proses dan hasil belajarnya secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar peserta didik yang mampu menghasilkan dampak instruksional atau instructional effect pada aspek pengetahuan dan dampak pengirim atau nurturan efek pada aspek sikap. Ini adalah pengawasan proses pembelajarannya dilakukan melalui kegiatan memantau, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan pengawas. Yang pertama, prinsip pengawas dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan guna peningkatan mutu secara berkelanjutan. Yang kedua, sistem dan entitas pengawasan. Sistem pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan dan lembaga penjaminan mutu pendidikan. Kepala sekolah, pengawas, dan lembaga penjamin mutu pendidikan melakukan pengawasan dalam rangka peningkatan mutu. Kepala sekolah dan pengawas melakukan pengawasan dalam bentuk supervisi, akademik, dan supervise manajerial. Yang ketiga itu adalah prosesnya. Yang pertama, pemantauan, supervisi, pelaporan, dan tindak lanjut. Ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Pada pasal pertama, standar proses pendidikan dasar dan menengah selanjutnya disebut standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Yang kedua adalah standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat pertama tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada peraturan menteri ini. Pasal kedua isinya pada saat peraturan ini mulai berlaku, peraturan menteri pada nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan negara dicabut. Yang pasal ketiga itu adalah peraturan menteri ini diberlakukan pada tanggal yang diundangkan, biar orang tahu kalau memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sekian hasil resum saya ini, semoga berguna dan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.